adafal mulka liyaumiddini, dan Allah mengidopatkan kata al-mulk, idopatkan, menyandarkan atau menghubungkan kata al-mulku, kekuasaan ini, liyaumiddin, ya, kepada hari pembalasan. Jadi kenapa di sini Allah menghubungkan kata maliki dengan yaumiddini? Ya kan, lebih secara spesifik, tidak, karena kan Allah sebetulnya malik, ya, seluruhnya, malik kulli syai'. Ya kan, maliku kulli syai' adalah yang menguasai segala sesuatu. Ya, tetapi dalam ayat ini kenapa dispesifikan, dihubungkan maliki yaumiddini, yang menguasai khusus, secara terkhusus disebutkan hari pembalasan. Kenapa? Yang harus digali, ya, apa hikmahnya, pelajarannya. Wa huwa yaumul qiyamati, dan yaumuddin itu, hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Ya, kenapa disebut din, ya, pembalasan? Dari kata dana, ya, din itu dari kata dana yadinu. Ya kan? Berarti dana yadinu, dia wazan fa'ala yaf'ilu, ya, dia apa namanya, sulasi mujarrad, ada huruf ilatnya di tengah, ya, ajwab, dana yadinu. Ya, yauma yudanu nasu, yudanu berarti fi'il mudhari majhul. Ya, hari, yaitu hari, yudanun nasu fihi bi amalihi, manusia itu dibalas, ya, manusia itu dibalas padanya, pada hari tersebut, bi amalihim, dengan amal-amal mereka, khairiha wa syarriha, baik yang baiknya maupun yang jeleknya. Ya, jadi seluruh amalan yang baik dan yang jeleknya itu akan dibalas pada hari itu. Itu makna yaumuddin. Li'anna fi dzalikal yaumi, karena pada hari itu, yadharu lil khalqi, nampak, ya, bagi makhluk, bagi seluruh makhluk, tamamudz zuhuri, yadharu tamama, ya. Ini jadi maf'ul mutlak dari yadharu, yadharu tamamudz zuhuri, nampak dengan penampakan yang sempurna. Yadharu tamamudz zuhuri, tamama jadi maf'ul mutlak li nauhi dalam i'rabnya. Apa yang nampak itu? Kamalu mulkihi, kesempurnaan kekuasaannya. Nah, disinilah kita bisa mengetahui kenapa dalam ayat ini secara spesifik Allah menghubungkan maliki dengan yaumiddin. Karena pada yaumuddin itu akan nampak dengan sempurna kekuasaan Allah itu. Kalau di dunia mungkin orang merasa, ya kan, gitu, belum, kadang-kala lupa, gitu ya, kadang-kala lupa, tidak menyadari akan kekuasaan Allah ini. Seakan-akan ketika kita di dunia ini yang berkuasa itu manusia, ya, yang berkuasa itu yang orang kaya, ya, bersemena-mena misalnya terhadap orang miskin, ya, pemerintah, ya, semena-mena terhadap rakyat, gitu ya. Kita merasakan itu begitu. Dan Allah membiarkan saja karena memang memberikan ujian di dunia ini. Ya, ada yang berbuat zalim, ada yang ditindas, orang-orang lemah, ya, ditindas gitu, ya, oleh orang-orang yang kuat, yang orang yang punya kekuasaan. Ya, jadi kekuasaan Allah di dunia, ya, seakan-akan tidak terlihat, tidak terasa secara langsung. Ya, karena memang, ya, Allah memberikan ujian di dunia ini, gitu. Memberikan ujian. Tapi bagi orang beriman, ya, tentu dia meyakini kekuasaan Allah itu, ya, dari
pengamatan tidak hanya secara kasat mata dalam mata fisiknya, tapi dia bisa merasakan, bisa melihatnya dengan mata hatinya, dengan mata batinnya. Ya, bisa melihat kekuasaan Allah di alam ini dengan pengaturan alam semesta. Ya kan, dengan apalagi ketika Allah sewaktu-waktu bisa memperlihatkan kekuasaannya, ya, dengan terjadi bencana, ya, terjadi tanda-tanda alam dan sebagainya. Bagi orang beriman bisa melihatnya. Tetapi pada hari pembalasan itu tidak lagi ada kesamar-samaran, ya, semua orang, bahkan orang kafir seluruhnya bisa melihat kekuasaan Allah itu secara sempurna pada yaumil